Selamat bertemu lagi teman-teman. Ini adalah sesi kedua dalam seri teori himpunan, yang adalah bagian dari seri logika. Oke, dalam sesi ini kita akan melihat koneksi antara himpunan-himpunan. Kita akan melihat 12 macam koneksi antara dua atau lebih himpunan. Misalkan kita memiliki dua himpunan, sembarang saja, misalkan kita sebut ada B. Kapan A sama dengan B? Jadi koneksinya apa? A sama dengan B kalau mereka memiliki elemen-elemen yang persis sama. Jadi, A sama dengan B itu berarti apa? Ini quantifier for all ya. Untuk semua X yang adalah anggota A, dia juga anggota B. Tapi itu nggak cukup. Karena kita perlu satu lagi, dan semua anggota B adalah anggota A. Jadi ini adalah definisi kapan A sama dengan B. Misalkan kita punya A-nya demikian, B-nya demikian. Oke. Kita sebut A sama dengan B, kenapa? Karena semua anggota A adalah anggota B. 2 juga, 3 juga, 7 juga adalah anggota B, dan semua anggota B adalah anggota A. Jadi terlihat bahwa ketika kita menuliskan himpunan, urutan itu tidak penting. Yang penting adalah isinya. Misalkan kita punya sistem demikian, apakah sama dengan C? Iya, karena sebenarnya dia hanya memiliki 3 elemen ya, C ini, karena 2 ini muncul 3 kali, padahal dia adalah satu anggota yang sama. Oke, jadi kelihatan bahwa semua anggota A adalah anggota C, dan semua anggota C adalah anggota A. Karena itu kita bisa katakan, walaupun penampilannya beda ya, penampilan ketika ditulis beda, mereka sebenarnya sama. Oke, bagaimana kalau kita memiliki dua himpunan yang kosong? Maka katanya A sama dengan B. Coba kita lihat sebuah contoh ya. Misalkan M adalah himpunan dari semua X yang adalah bilang positif dan lebih kecil dari 0. Oh ya, nggak ada ya. Nggak ada X yang bisa membuat predikat ini bernilai true. Karena kalau X positif, dia nggak mungkin lebih kecil dari 0 dan sebaliknya. Nah, N misalkan adalah semua bilangan real, tetapi kuadratnya sama dengan min 1. Ya jelas nggak ada. Oke, jadi M isinya kosong. N juga tidak berisi apa-apa. Maka pertanyaannya kan, apa iya? Kalau menurut teorem kan A sama dengan B, berarti M sama dengan N dong? Ya jawabnya iya, karena apa? Karena kita tidak bisa menemukan anggota M yang bukan anggota N, karena dia kosong. Demikian juga sebaliknya, tidak ada anggota N yang tidak ada di dalam N. Oke? Jadi dua himpunan kosong itu sama. Himpunan kosong kadang-kadang diberi notasi seperti demikian, kadang-kadang dua kurung kurawal dengan yang tidak memiliki apa-apa di antaranya. Oke, jadi itu adalah koneksi yang pertama, kapan A sama dengan B. Yang kedua, kapan A tidak sama dengan B, berarti ada anggota A yang bukan anggota B. Atau, nah ini atau ya, bukan dan ya, ini sebenarnya ini adalah hukum De Morgan ini. Atau, ini kan negasi dari A sama dengan B ya, ada anggota B yang bukan anggota A. Jadi A tidak sama dengan B kalau demikian. Misalkan kita lihat contoh, A tidak sama dengan B karena ada anggota A yang bukan anggota B. Oke. Yang ketiga, ini disebutnya subset. A adalah subset dari B kalau apa? Semua anggota A adalah anggota B. Bagaimana B dengan A? Enggak masalah. Apapun itu tidak mempengaruhi definisi subset. Okay. Pernyataan lain, istilah lain adalah A adalah himpunan bagian dari B. Okay. Sebaliknya kita katakan B memuat A. Jadi ini mirip seperti kalau di dalam aljabar kita misalkan punya ini ya, 3 lebih kecil atau sama dengan 7, kita katakan 7 lebih besar atau sama dengan 7. Agak mirip lah dengan konsep seperti itu ya. Yang nomor 4, kapan C bukan subset dari D? Kalau ada anggota C yang bukan anggota dari D. Oke, coba kita perjelas lagi dengan Venn diagram ini, konsep nomor 3 dan nomor 4 ini. Yang pertama ini ya, kapan A adalah subset dari B? Kalau semua anggota A adalah juga anggota B. Okay. Jadi misalkan ini adalah A,
dia punya 2 anggota. Nah, kalau B-nya sedemikian, isinya 1, 2, 3, 4, maka 1 dan 2 juga adalah anggota B, jadi dia berada di dalam lingkaran B. Di samping itu ada lagi yang lain 3 dan 4. Semua anggota A adalah anggota B, maka A adalah subset dari B. Dan kita bisa katakan B memuat A, atau superset dari A. Oke? Kalau yang tadi yang pernyataan bukan subset, berarti ada anggota. Jadi kapan C bukan subset dari D? Kalau dia punya banyak anggota yang adalah anggota D, nggak masalah. Tapi asal ada satu saja anggota dia yang bukan anggota D, maka C bukan subset dari D. Oke? Kalau begini bagaimana? Kalau A dan B ternyata memiliki yang sama begitu ya. Apakah kita bisa katakan A subset dari B? Oh iya, karena dia memenuhi syarat ini ya, bahwa semua anggota A adalah anggota B. Oke? Tapi kita juga bisa bilang A memuat B karena apa? Semua anggota B adalah anggota A. Kita bisa katakan A sama dengan B. Dan kita bisa mengatakan juga bahwa B subset dari A. Oke? Jadi kalau Venn diagramnya seperti ini semua itu adalah koneksi yang benar antara A dan B. Kita bisa katakan demikian. Oke, nomor 5. Ini seperti subset tadi, tetapi tidak ada garis di bawahnya ya. Ini berarti proper subset. Kapan itu proper subset? Kalau ini seperti tadi, semua anggota A adalah anggota B, tetapi satu lagi syaratnya yaitu ada anggota B yang bukan anggota A. Dengan kata lain, B memiliki jumlah anggota yang lebih besar dari A. Semua anggota A adalah anggota B, tetapi jumlah anggota B lebih besar dari A. Jadi ada anggota dia yang bukan bagian dari A. Jadi ini adalah proper subset. Di sini kita bisa katakan B adalah proper superset dari A. Kita bisa katakan bahwa adalah A subset dari B. Kita bisa katakan B adalah superset dari A. Tetapi selain subset, dia juga proper subset. Oke, yang keenam. Semua set adalah subset dari dirinya sendiri. Betul? Jadi kita sebutkan gini ya, A sembarang A adalah subset dari dirinya sendiri. Iya, karena semua anggota A adalah anggota A. Yang nomor 7, koneksi lain. Himpunan kosong adalah subset dari semua set. Karena apa? Karena kita tidak bisa menemukan apa-apa anggotanya yang bukan anggota A karena dia kosong. Jadi dia tidak menyalahi definisi dari subset. Oke, ini juga masuk akal sekali. Apalagi kalau kita gambarkan ini ya, Venn diagramnya, kalau A adalah subset dari B dan B adalah subset dari C, ya jelas bahwa A adalah subset dari C. Nomor 9, kalau A adalah subset dari B dan B adalah subset dari A, maka jelas A sama dengan B, berarti semua anggota A adalah anggota B dan semua anggota B adalah anggota A, maka A sama dengan B. Yang ke-10, nah ini sesuatu yang lain. Jika A adalah himpunan yang memiliki N buah elemen, misalkan 2, maka A memiliki 2 pangkat 2 himpunan bagian. Himpunan bagian itu apa? Berarti subset dari dia ya. Nah, kalau kita kumpulkan semua subset dari A di dalam suatu set lagi dalam himpunan itu disebut himpunan kuasa atau power set of A. Oke, coba kita lihat contoh dari butir nomor 6-10 tadi ya. Oke, kalau kita punya 3 buah himpunan seperti begini, ini berarti A subset dari A ya. Ini yang nomor 7, himpunan kosong adalah subset dari apapun, maka dia juga subset dari C. Ini A adalah subset dari B, gitu. B adalah subset dari C, maka kita bisa katakan bahwa A adalah subset dari C. Semua anggota dia adalah anggota C. Ini subset dari A bagaimana? Dia punya 2 anggota ya, berarti harusnya subset dari dia apa saja? Yang pertama adalah himpunan kosong. Karena apa? Ini teoremnya nomor 7 ya. Himpunan kosong adalah subset dari semua. Apalagi subset dari A? Himpunan yang terdiri dari 1 anggota. Itu anggota pertama. Himpunan yang terdiri dari 1 anggota, yaitu anggota kedua. Yang terakhir, apalagi subset dari A? Dirinya sendiri. Kenapa? Ini ya nomor 6. A adalah subset dari A. Oke, jadi himpunan A yang
terdiri dari dua anggota ini punya 2 pangkat 2 subset, yaitu 4 subset. Himpunan kuasanya apa? Himpunan kuasa adalah himpunan yang terdiri dari semua subsetnya. Oke? Semua subsetnya ini kita taruh dalam satu himpunan, maka itu adalah himpunan kuasa. Sedangkan power set of B-nya bagaimana? Ini ada 3 anggota, berarti himpunan kuasanya terdiri dari 2 pangkat 3 anggota. Jadi harus ada 8 anggota. Bagaimana itu? Mulai dari yang paling kosong, kemudian semua subset yang terdiri dari 1 anggota, semua subset yang terdiri dari 2 anggota, dan yang terakhir dirinya sendiri. Coba kita lihat contoh lain. Kalau kita punya A seperti begini, ini adalah anggota pertamanya, anggota A. Kalau ini adalah juga anggota karena dia yang anggota ketiga. Sedangkan ini adalah subset yang terdiri dari anggota pertama. Ini adalah subset yang terdiri dari anggota ketiga. 2 adalah anggota A, yaitu anggota yang kedua. Ini adalah subset dari A. Ini apa ini? Ini adalah subset yang terdiri dari anggota kedua. Nah, yang ini yang mana nih? Oh, ini anggota keempatnya. Karena itu kita bisa pakai tanda anggota, elemen. Sedangkan ini apa ini? Oh, ini adalah himpunan yang terdiri dari anggota pertama dan kedua, subsetnya. Dan tentu saja set kosong adalah subset dari dirinya sendiri. Oke. Power set of A-nya bagaimana ini? Dia terdiri dari 1, 2, 3, 4 anggota. Karena gitu kita akan punya 16, 2 pangkat 4 anggota dari power set-nya. Oke. Mulai dari yang kosong. Subset yang terdiri dari 1 anggota semua. Anggota pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang terdiri dari 2 anggota. Yang terdiri dari 3 anggota. Dan yang terakhir, yang terdiri dari 4 anggota, yaitu dirinya sendiri. Selesai. Ini adalah power set dari yang ke-11. Kapan himpunan-himpunan dikatakan berpotongan, atau when are they called intersecting sets? Mereka dikatakan berpotongan kalau ada anggota A yang adalah anggota B. Dengan kata lain, mereka punya sekurang-kurangnya 1 anggota yang adalah anggota dari kedua himpunan tersebut. Oke, ini adalah simbolnya A intersects B. Jadi A berpotongan dengan B. Oke, kalau ada anggota A yang adalah anggota B. Oke, misalkan kita punya 3 buah himpunan sedemikian. Apa hubungan A dengan B? Apakah mereka berpotongan? Oh ya, 5 ya. 5 itu adalah anggota A yang juga anggota B. Kalau himpunan kosong, apakah dia berpotongan dengan A? Adakah anggotanya yang adalah anggota A? Oh ya, nggak ada. Ya, karena dia kosong. Oke. Yang ke-12, himpunan dikatakan lepas jika disjoint dikatakan. Dua himpunan dikatakan lepas atau disjoint kalau pertama-tama harus nggak boleh kosong ya. Lalu tidak ada satupun elemen yang sama. Oke, ini adalah simbolnya seperti rel kereta api. Oke, yang pertama mereka nggak boleh kosong. Kemudian semua anggota A itu nggak boleh menjadi anggota B. Nggak boleh semua anggota A itu bukan anggota B. Dan semua anggota B bukan anggota A. Oke, balik ke contoh yang tadi. A dengan C bagaimana ini? Adakah anggota A yang anggota C? Nggak ada. Adakah anggota C yang bukan anggota A? Nggak ada. Karena itu kita katakan A disjoint atau lepas dari C. Oke, sekian dan jangan pernah berhenti belajar.